Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Saripudin, mahasiswa farmasi di salah satu fakultas farmasi di Jakarta. Pada kesempatan kali ini atau pada pemaparan video kali ini, saya akan sharing informasi kepada teman-teman terkait mata kuliah farmasi kelautan ini, yaitu mengenai ekologi laut beserta biota-biota laut yang ada di dalamnya. Nah, seperti apa nantinya ekologi laut ini dan apa saja yang ada di laut ini, biota-biota lautnya. Secara pengertian, ekologi laut ini dapat diartikan suatu ilmu yang dapat mempelajari tentang ekosistem air laut. Jadi ekologi laut ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem air yang ada di laut. Nah, ekosistem air laut ini dibedakan lagi, terdiri dari lautan, kemudian ada pantai, kemudian ada estuari, kemudian ada terumbu karang, kemudian ada padang lamun. Jadi ekologi ini secara pengertian mempelajari tentang ekosistem air laut. Nah, ekosistem air lautnya ini dibedakan lagi atas lautan, kemudian pantai, estuari, terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi secara pengertian ekologi laut dan ekosistem air laut. Bicara tentang laut, menurut sejarahnya laut ini terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Nah, jadi lumayan lama sekali ya laut ini terbentuk, yang mana awalnya ini bersifat sangat asam airnya. Airnya ini mendidih bahkan sampai 100 derajat Celcius karena panasnya bumi pada saat itu. Jadi dulunya laut ini terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu, yang lama sekali. Awalnya ini sifatnya asam si air laut ini, bahkan sampai airnya ini mendidih mencapai suhunya ini 100 derajat Celcius, saking panasnya ya bumi pada saat itu. Jadi dulunya airnya ini bersifat asam. Nah, asamnya air laut ini terjadi karena saat itu atmosfer bumi ini dipenuhi oleh karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini salah satunya mempengaruhi pada asamnya air laut ini. Nah, jadi kenapa bisa asam air lautnya ini? Salah satunya yaitu atmosfer bumi pada saat itu dipenuhi oleh karbon dioksida. Nah, kemudian dari keasaman air inilah menyebabkan tingginya pelapukan. Jadi airnya yang begitu asam sehingga terjadi pelapukan. Nah, yang terjadi dari pelapukan tersebut menghasilkan garam-garaman. Nah, dari garam-garamannya ini menyebabkan air laut rasanya menjadi asin seperti sekarang ini. Jadi dulunya ini tingkat keasaman air laut ini begitu tinggi sehingga menyebabkan pelapukan sehingga menghasilkan garam-garaman. Nah, dari garaman-garaman tersebut menyebabkan air laut ini menjadi asin seperti sekarang ini. Nah, itu sekilas tentang sejarah terbentuknya laut yang sudah lama sekali terbentuk, yang awalnya rasa airnya ini begitu asam, bahkan airnya begitu mendidih sampai 100 derajat Celcius, sehingga terjadi pelapukan-pelapukan yang menghasilkan garam-garaman sehingga menyebabkan airnya itu rasanya menjadi asin seperti sekarang ini.
Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri dari habitat laut. Nah, habitat laut ini memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki temperatur maupun suhunya ini bervariasi. Jadi setiap habitat laut memiliki ciri-ciri temperatur dan suhunya ini bervariasi atau berbeda-beda. Jadi tiap habitat lautnya ini tidak sama ya secara temperatur maupun suhunya. Kemudian ciri-cirinya ini memiliki kadar garam atau tingkat keasinan yang tinggi. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari habitat laut, memiliki kadar garam atau tingkat keasinannya yang tinggi. Bahkan rasa airnya pun asin ya. Nah, itu ciri-ciri dari habitat laut. Kemudian ciri-ciri lainnya ini secara ekosistemnya ini tidak dipengaruhi oleh iklim maupun cuaca alam sekitar. Jadi habitat laut ini memiliki ciri-ciri kalau ekosistemnya ini tidak bisa dipengaruhi oleh iklim maupun cuaca alam sekitar, jadi tidak ada pengaruhnya. Namun secara aliran atau arus laut ini bisa terus bergerak karena perbedaan iklim. Nah, ini bedanya. Jadi secara aliran atau arus laut bisa terus bergerak karena perbedaan iklim, kemudian temperatur dan rotasi bumi. Ciri-ciri yang lainnya dari habitat laut ini saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama lain antara komunitas air asin terdiri dari konsumen, produsen, kemudian ada zooplankton, dan dekomposer. Jadi saling berkaitan antara satu sama lain di habitat di laut ini. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri dari habitat laut, mulai dari temperatur maupun suhunya dapat berbeda-beda, kemudian mempunyai tingkat keasinan yang tinggi dari kadar garamnya itu, kemudian memiliki ciri ekosistemnya ini tidak bisa dipengaruhi oleh iklim maupun cuaca di alam sekitar. Namun secara aliran ini bisa terus bergerak karena perbedaan iklimnya. Nah, saling berkaitan atau saling berhubungan antara satu sama lain yang ada di habitat lautnya ini. Itu tadi ciri-ciri dari habitat laut. Kemudian ada gambar ini berupa relief dasar laut. Nah, dari sini kita lihat ada yang namanya daratan, kemudian makin ke sini ada namanya pantai, makin ke bawah. Kemudian di dasar laut itu ada yang namanya pulau gunung berapi. Kemudian ke sininya lagi ada abyssal, kemudian ada guyot, kemudian ada bagian trench, kemudian ada pula bagian simon. Nah, ini secara relief dasar laut ini terdapat banyak bagian-bagiannya, mulai dari daratan, kemudian ada pantai, kemudian ada pula pulau dengan gunung berapi dan lain sebagainya. Bisa dilihat secara gambar di slide ini. Selanjutnya kita bicara mengenai ekosistem laut ini berdasarkan kedalaman. Nah, kedalamannya ini ada berbagai jenis. Pertama ada litoral. Nah, jenis kedalaman litoral ini merupakan suatu daerah yang berbatasan dengan darat. Nah, seperti tadi pada gambar tadi ini, nah itu jenis litoral ini masih berdekatan dengan daratan, jadi masih nggak begitu dalam kedalamannya sehingga masih bisa berbatasan dengan darat. Kemudian ada kedalaman seperti zona neretik. Nah, zona neretik ini suatu daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Jadi kedalamannya ini lebih dalam lagi dari zona litoral, namun masih bisa ditembus cahaya oleh matahari sampai bagian dasar dalamnya. Nah, ini kedalamannya ini kurang lebih 300 meter ya, zona neretik ini.
Jadi kalau tadi litoral masih daerah yang berbatasan dengan daratan, sedangkan ke bawahnya lagi ada zona neretik, yang mana zonanya ini masih bisa ditembus oleh cahaya cahaya matahari kedalamannya. Kemudian selanjutnya ada kedalaman zona basial. Nah, zona basial ini merupakan daerah yang kedalamannya ini berkisar antara 200 sampai 2500 meteran lebih. Nah, daerah ini lebih jauh dan lebih dalam dari pantai, yaitu sekitar kisaran 1500 sampai 10.000 meter. Jadi zona basial ini lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi di antara zona-zona yang tadi, zona litoral maupun zona neretik. Zona basial ini dalamnya lebih dalam lagi. Nah, itu tadi ekosistem laut ini jika ditinjau berdasarkan kedalaman, ada zona litoral, kemudian zona neretik, kemudian ada zona basial. Nah, ini ada gambar wilayah laut menurut kedalamannya. Nah, itu tadi kedalamannya ada zona litoral, kemudian ada zona neretik, kemudian ada zona basial. Bisa dilihat dari gambar ini kalau zona litoral masih berbatasan dengan daratan, artinya masih gak terlalu dalam banget. Kemudian ada zona neretik. Nah, zona neretik lebih dalam lagi dari zona litoral. Kedalamannya ini kurang lebih 300 meter. Zona neretik ini. Kemudian ke bawahnya lagi ada zona basial. Nah, zona basial ini lebih dalam lagi dari zona neretik dan zona litoral. Kedalamannya bisa sampai 1500 sampai 2500 meter tadi. Jadi secara kedalaman wilayah laut ini ada 3 bagian ya, ada zona litoral, kemudian neretik, kemudian ada zona basial, dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda dari permukaan laut itu sendiri. Kemudian secara wilayah permukaan ini secara horizontal, kemudian berturut-turut dari tepi laut. Nah, secara horizontal permukaannya ini terdapat berbagai jenis atau tipe. Ada zona epipelagik. Nah, zona epipelagik ini merupakan daerah antara permukaan dengan kedalamannya ini sekitar 200 meter. Jadi nggak terlalu dalam dan masih permukaannya itu nggak terlalu dalam banget gitu. Kemudian di bawah epipelagik ada namanya mesopelagik. Nah, mesopelagik ini lebih dalam lagi dari epipelagik, yang mana daerah ini di bawah epipelagik, nah dengan kedalaman 200 sampai 1000 meter. Nah, terdapat hewannya ini seperti ikan hiu. Nah, jadi ikan hiu ini ada atau bisa dikatakan habitatnya ini di zona mesopelagik dengan kedalamannya ini 200 sampai 1000 meter. Nah, ini. Kemudian di bawahnya lagi ada bathyopelagik. Nah, bathyopelagik ini lebih dalam lagi dari mesopelagik, yang mana merupakan daerah lereng benua dengan kedalaman 200 sampai 2500 meter. Nah, hewan-hewan yang hidup di daerah ini misalnya gurita. Jadi bathyopelagik ini lebih dalam lagi dari epipelagik maupun dari mesopelagik. Nah, ini daerahnya ada di lereng benua, kedalamannya begitu dalam lagi. Salah satu hewan yang hidup di zona ini yaitu tadi ada gurita salah satunya. Kemudian ke dalam lagi secara horizontal ada namanya abyssal pelagik. Nah, zona abyssal pelagik ini merupakan daerah dengan kedalamannya ini mencapai 4000 meter. Jadi di sana tidak ada tumbuhan, tetapi hewan masih ada. Nah, dari zona abyssal pelagik ini sinar matahari tidak mampu menembus lagi.
Jadi saking udah dalamnya, zona abyssal pelagik ini sinar matahari pun tidak mampu menembus daerah di zona ini. Jadi kedalamannya udah lebih dalam lagi dari batiopelagik maupun mesopelagik, apalagi epipelagik. Kemudian ada tingkat permukaannya ini namanya hadal pelagik. Nah, hadal pelagik ini merupakan bagian laut terdalam. Nah, dibanding yang 4 tadi, hadal pelagik ini yang terdalam sampai ke dasar. Kedalamannya ini lebih dari 6.000 meter lebih. Nah, di bagian ini biasanya hewan ini terdapat lele laut, bahkan ada ikan taut. Ikan taut ini yang dapat mengeluarkan cahaya sebagai produsen di tempat. Nah, ini adalah bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Jadi zona hadal pelagik ini lebih dalam lagi tingkat kedalamannya. Kemudian di bagian ini biasanya ada salah satunya ada lele laut, kemudian ada ikan taut tadi. Kedalamannya melebihi dari 4 zona tadi, yaitu ada epipelagik, mesopelagik, batiopelagik, abyssal pelagik. Nah, hadal pelagik ini lebih dalam lagi tingkat kedalamannya, itu sekitar 6.000 meter lebih. Nah, itu beberapa zona atau jenis menurut wilayah permukaannya secara horizontal. Ada 5 ya, ada epipelagik, kemudian di bawahnya ada mesopelagik, kemudian ada batiopelagik, dan seterusnya. Nah, ini ada gambar pembagian wilayah laut. Nah, ini ada bagian-bagian yang dibagi menurut wilayah lautnya. Ada laut teritorial. Nah, ini laut teritorial ini ditandai dengan 12 mil laut, kedalamannya penuh, mayoritas negara pantai. Nah, ini untuk laut teritorial. Kemudian pembagian lagi ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, memiliki 200 mil, hak eksklusif ekonomi negara pantai, jadi tidak ada hak politis ya. Nah, itu untuk zona ekonomi eksklusif. Kemudian ada pembagian di lautan lepas. Nah, lautan lepas ini eksploitasinya diatur oleh badan otoritas internasional, jadi nggak sembarang ya. Jadi ada 3 pembagian wilayah laut, ada laut teritorial, kemudian ada ZEE, kemudian ada yang namanya laut lepas. Masing-masing ada aturannya, kemudian dengan tingkat kedalamannya pun berbeda-beda. Nah, itu bicara mengenai laut. Nah, di laut sendiri terdapat organisme laut. Nah, organisme ini terdapat di zona pelagik laut. Nah, tadi salah satunya ada organisme yang namanya favela, kemudian ada pelagia, ada Chaetoceros dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu organisme yang ada di zona pelagik. Nah, tidak hanya itu, ada juga ikan-ikan yang terdapat di kedalaman laut. Nah, ini tidak hanya organisme yang tadi, ada juga ikannya, berarti seperti Malacostus, kemudian ada Gigantaktis dan lain sebagainya. Kemudian ada pula binatang bentiknya yang terdapat di laut dalam. Nah, selain organisme laut yang tadi, terdapat pula ikan, terdapat juga binatang bentik. Nah, ini seperti Ophiura, Eremicastor, kemudian Diastalis dan lain sebagainya. Jadi organisme yang terdapat di zona pelagik laut ini banyak sekali organisme lautnya, ada ikan, kemudian ada yang lainnya. Kemudian ada di zona neritik laut. Nah, di zona neritik laut ini
Salah satu contohnya ada Sargassum alga. Nah, ini kemudian ada Podon, kemudian ada Phylloxoma larva yang dari lobster itu, dan lain sebagainya. Jadi di zona aneretik laut terdapat organisme, salah satunya itu tadi ada Sargassum, kemudian Algaria, kemudian ada Phylloxoma dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa organisme laut sesuai zonanya. Ada zona pelagik laut dan aneretik laut. Nah, kita bicara mengenai ekosistem di pantai. Nah, ekosistem pantai ini letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, kemudian laut, kemudian daerah pasang surutnya. Nah, jadi ekosistem pantai ini bisa dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. Nah, jadi ekosistemnya ini bisa berpengaruh tergantung siklus hariannya. Nah, organismenya yang hidup di pantai ini memiliki adaptasi ya. Adaptasinya ini secara struktural sehingga dapat melekat erat di substrat yang keras. Jadi setiap organisme yang hidup di ekosistem pantai ini memiliki adaptasinya secara struktural ya. Nah, ekosistem pantai ini sebagai daerahnya ini perbatasan ya antara ekosistem laut dan ekosistem darat. Jadi kalau menyebabkan hempasan gelombang maupun hembusan anginnya ini dari pantai sehingga membentuk gundukan ke arah darat. Nah, ini gundukannya ini biasanya terdapat di hutan. Nah, ini hutannya ini dinamakan hutan pantai. Jadi ekosistem pantai ini letaknya masih berbatasan dengan ekosistem darat, laut, kemudian daerah pasang surutnya. Nah, ekosistemnya ini bisa dipengaruhi tergantung dari siklus harian pasang surut lautnya. Kemudian secara adaptasinya ini organisme yang hidup di pantai ini secara struktural adaptasinya. Kemudian secara sebagai daerah perbatasannya ini antara ekosistem laut dan daratnya ini terdapat hempasan gelombang dan hembusan angin. Nah, maka pasirnya dari pantai ini membentuk gundukan nih ke arah darat. Nah, setelah gundukan pasirnya itu biasanya terdapat hutan. Nah, dinamakan hutan pantai. Nah, itu tadi sekilas terkait ekosistem pantai. Selanjutnya, nah ini pantai ini bisa dimanfaatkan ya, salah satunya sebagai objek pariwisata. Kemudian selain objek pariwisata, pemanfaatannya ini bisa dijadikan sebagai area tambak garam. Nah, oleh para nelayan atau warga sekitar ini bisa dijadikan sebagai area tambak garam. Kemudian bisa dijadikan sebagai daerah pengembangan industri kerajinan rakyat sekitar. Nah, jadi masyarakat di sekitar pantai ini bisa memanfaatkan daerahnya ini untuk kerajinan industri atau hal lainnya yang memperkenalkan hasil kerajinannya ini kepada wisatawan yang datang. Jadi pemanfaatan pantai ini cukup banyak, sehingga daerahnya itu bisa dikembangkan melalui masyarakat sekitarnya maupun yang lainnya. Nah, itu terkait pemanfaatan dari pantai itu sendiri, bisa dijadikan area tambak garam, kemudian masyarakat sekitarnya bisa membuat industri kerajinan ciri khasnya daerah tersebut atau lainnya, bahkan bisa jadikan objek pariwisata dan lain sebagainya. Nah, yang tadi terkait ekosistem pantai. Nah, selanjutnya ini ada ekosistem di terumbu karang. Nah, terumbu karang ini ada
yang namanya terumbu karang tepi atau nama lainnya fringing reefs. Nah, terumbu karang yang satu ini berkembang mayoritas di pesisir pantai dan pulau-pulau besar. Jadi ekosistem dari terumbu karang tepi ini biasanya berkembangnya ini di mayoritas pesisir pantai, kemudian di pulau-pulau besar. Jadi perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhannya ini ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Jadi terumbu karang tepi ini perkembangannya bisa mencapai 40 meter ya kedalamannya. Kemudian pertumbuhannya ini bisa ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya ini, terumbu ini berbentuknya melingkar. Nah, ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Jadi dari terumbu karang tepi ini, secara proses perkembangannya membentuk melingkar. Nah, melingkar kemudian ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati, kemudian mengelilingi pulau. Nah, itu secara proses perkembangannya dari terumbu karang tepi ini. Nah, terumbu karang tepi ini kalau pada pantai yang curam ini terdapat pertumbuhan terumbu secara jelas, nah mengarah secara vertikal. Nah, contohnya terdapat di Bunaken, Sulawesi, kemudian di pantai Nusa Dua, Bali. Nah, ini pantai-pantai dengan pantai yang curam, kemudian pertumbuhan terumbunya jelas dan mengarahnya ini secara vertikal. Nah, itu tadi sekilas mengenai ekosistem terumbu karang tepi atau dengan nama lain fringing reef. Mayoritas berkembangnya ini berkembangnya ya di mayoritas pesisir pantai maupun di pulau-pulau besar. Kemudian secara perkembangannya ini bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhannya yang ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Kemudian secara prosesnya perkembangannya ini terumbu ini bentuknya melingkar, kemudian ditandai dengan adanya bentukan ban, lalu bagian-bagian endapan karang matinya ini mengelilingi pulau. Nah, ini contoh pulaunya ini atau dari terumbu ekosistem karang tepi ini di Nusa Dua, Bali, kemudian ada di Bunaken, Sulawesi. Selain ekosistem terumbu karang tepi, ada juga terumbu karang penghalang atau barrier reef. Nah, terumbu yang satu ini letaknya pada jarak yang relatif jauh dari pulau. Nah, beda dengan yang tadi ya. Kalau yang ekosistem terumbu karang penghalang ini jauh dari pulau, sekitar kurang lebih 1 km lebih ke arah laut lepas. Jadi dibatasi oleh perairan dengan kedalamannya ini hingga 75 meter. Jadi secara letaknya pun berbeda dibanding ekosistem terumbu karang tepi yang tadi. Nah, dari terumbu karang penghalang ini terkadang membentuk namanya lagon atau kolom air. Nah, atau celah perairan yang lebarnya ini mencapai puluhan kilometer. Nah, ciri dari ekosistem terumbu karang penghalang barrier reef ini yaitu bisa membentuk yang namanya lagon atau kolom air. Nah, yang lebarnya ini bahkan bisa mencapai puluhan kilometer. Umumnya karang penghalang ini tumbuhnya ini di sekitar pulau yang besar atau benua yang membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Jadi umumnya si ekosistem terumbu karang penghalang ini bisa tumbuh di sekitar pulau-pulau yang besar atau di pulau-pulau karang yang udah terputus-putus.
Contohnya di Great Barrier Reef di negara Australia, kemudian ada Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah. Nah, ini salah satu tempat ekosistem terumbu karang penghalang atau barrier reef. Jauh dari pulau, kemudian kedalamannya bisa mencapai 75 meter. Terkadang bisa membentuk celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Nah, ini umumnya tumbuh di sekitar pulau yang besar atau benua yang membentuk gugusan atau pulau karang yang udah terputus-putus. Nah, itu tadi sekilas tentang ekosistem terumbu karang penghalang atau barrier reef. Selanjutnya ada ekosistem terumbu karang ini bentuknya cincin. Nah, cincin ini mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Jadi tidak ada batasannya. Nah, ini ekosistem terumbu karang cincin ini kalau menurut Darwin, terumbu karang cincin ini merupakan suatu proses lanjutan dari terumbu karang penghalang, yaitu tadi dari ekosistem terumbu barrier reef dengan kedalamannya ini rata-rata 45 meter bahkan bisa lebih. Contohnya ekosistem terumbu karang cincin ini di Takabonerate, Sulawesi. Kemudian ada di Maratua, Kalimantan Selatan. Kemudian ada di Pulau Dana, Nusa Tenggara Timur. Jadi bentuknya cincin mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik sehingga tidak ada perbatasan dengan daratan. Nah, itu tadi fakta terkait ekosistem dari terumbu karang yang berbentuk cincin. Kemudian ada tipe-tipe terumbu karang. Nah, ini lanjutan dari yang tadi, ada volcanic island atau pulau vulkanik, kemudian ada ekosistem penghalang atau barrier reef dan atoll. Nah, ini dari bagian-bagian tipe ini secara bentuknya berbeda, secara permukaan kedalamannya pun berbeda juga. Jadi tiap-tiap tipe terumbu karang berbeda-beda ya. Nah, kemudian ada bukan istilah ya, terkait adanya ekosistem estuaria. Nah, estuaria ini istilah nama lainnya ini muara. Nah, jadi ekosistem estuaria ini suatu tempat yang bersatunya sungai dengan laut. Nah, ini salah satu ciri ekosistem dari estuaria ini. Nah, estuaria ini biasanya sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Jadi biasanya si muara ini sering dipagari oleh lempengan lumpur. Secara salinitas airnya ini berubah secara bertahap, mulai dari daerah air tawar ya, kemudian ke laut. Nah, salinitasnya ini juga dipengaruhi oleh siklus harian, nah dengan pasang surut airnya. Jadi tergantung siklus hariannya juga ya, pasang surut airnya, sehingga dari salinitas air ini berubah secara bertahap, mulai dari daerah air tawar kemudian ke air laut. Jadi tergantung siklus hariannya, pasang surut airnya ya. Nah, itu fakta mengenai ekosistem estuaria atau dengan nama lain muara. Nah, dari ekosistem estuaria ini dari komunitas ini bisa tumbuh antara lain rumput rawa garam, kemudian ada ganggang, kemudian ada fitoplankton. Jadi di ekosistem estuaria ini
bisa tumbuh diantaranya yaitu tadi seperti rumput rawa garam, kemudian ganggang, kemudian fitoplankton. Jadi dari tempat estuaria ini bisa tumbuh seperti organisme laut yang tadi ya. Kemudian terdapat komunitas hewannya. Nah, ini diantaranya ada cacing, kemudian ada kerang, kemudian ada kepiting, bahkan ada ikan. Nah, jadi di ekosistem estuaria ini tidak hanya organisme laut yang seperti rumput laut, ganggang, fitoplankton, namun ada juga berbagai komunitas hewannya ya, seperti cacing, hewan, bahkan kepiting, ikan pun ada. Bahkan ada beberapa invertebrata laut atau yang tidak bertulang belakang, yang menjadikan muara ini sebagai tempat kawin. Nah, jadi oleh sebagian invertebrata atau hewan-hewan laut yang tidak bertulang belakang ini, muara ini bisa dijadikan sebagai tempat kawin atau bermigrasi, nah, untuk menuju habitat air tawar. Jadi sebagai persinggahan ya muara ini. Kemudian estuari ini suatu tempat mencari makan bagi vertebrata semi air seperti unggas air. Jadi tidak hanya hewan-hewan invertebrata, hewan vertebrata semi air pun biasanya mencari makan di ekosistem estuaria ini. Nah, ini salah satu gambar rantai makanan di ekosistem estuaria. Nah, ini saling berkaitan, ada kepiting di sana, kemudian ada ikan, ada cacing, ada plankton, kemudian ada udang dan lain sebagainya. Ini saling berkaitan. Selanjutnya ada ekosistem di tumbuhan lamun. Nah, tumbuhan lamun ini subur terutama di daerah terbuka. Jadi si ekosistem tumbuhan lamun ini bisa subur terutama di daerah terbuka pasang surutnya, dan perairannya ini yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil dan lain sebagainya, dengan kedalamannya ini sekitar 4 meter dalam perairan yang sangat jernih. Nah, bahkan beberapa jenis lamun ini bisa ditemukan tumbuh sampai 8 sampai 15 meter, bahkan bisa lebih. Nah, jadi si lamun ini bisa tumbuh subur terutama di daerah terbuka pasang surutnya. Perairannya seperti yang berupa lumpur, kemudian pasir, kerikil. Nah, itu perairan rantai yang dasarnya. Kemudian tempatnya ini banyak ditumbuhi lamun sehingga membentuk suatu ekosistem. Nah, makanya itu disebut padang lamun. Nah, padang lamun ini suatu hamparan ekosistem yang sebagian besar terdiri dari tumbuhan lamun. Nah, dihuninya oleh berbagai jenis biota laut seperti bintang laut, kemudian teripang, kemudian ada rumput laut juga, dan berbagai jenis lainnya gitu. Jadi si padang lamun ini suatu hamparan ekosistem, sebagian besarnya ini dari tumbuhan lamun, namun dihuni pula oleh berbagai jenis biota laut lainnya. Nah, padang lamun ini bisa menyebar hampir di seluruh kawasan perairan di pantai. Jadi bisa menyebar ya padang lamun ini di perairan pantai atau yang lainnya. Nah, itu fakta
tentang ekosistem di tumbuhan lamun. Kemudian terdapat di laut ini ada yang namanya biota laut. Nah, biota laut ini banyak sekali ya jenisnya. Ada yang namanya ini biota laut dari ikan. Nah, ikan ini termasuk hewan yang memiliki tulang belakang atau istilah lainnya vertebrata. Kemudian mempunyai insang untuk bernapas. Nah, jenis hewan ini merupakan penghuni laut yang mana paling banyak, yaitu sekitar 5.000-an lebih jenis yang telah diidentifikasi. Jadi kelompok yang satu ini yaitu ikan merupakan suatu penghuni laut yang paling banyak di antara biota laut lainnya. Kemudian ada biota laut yang lainnya yang namanya krustase. Nah, krustase ini terdiri dari udang, kemudian ada kepiting, lalu sebagainya. Nah, hidupnya ini di lubang-lubang nih, di lubang-lubang, kemudian di sela-sela batu atau karang, atau di balik bongkahan batu maupun karang. Jadi, nah aktivitasnya ini dilakukannya pada malam hari. Nah, sedangkan siang harinya ini digunakan untuk bersembunyi. Jadi, hidupnya ini seperti udang, kepiting tadi ini di sela-sela lubang, batu karang, bahkan di balik bongkahan batu maupun karang. Selanjutnya ada biota laut yang namanya Echinodermata. Nah, Echinodermata ini memiliki permukaan yang berduri ya. Nah, durinya ini bentuknya macam-macam, ada yang tajam, kemudian ada yang berbentuk kasar, kemudian ada yang berupa tonjolannya aja. Nah, jadi Echinodermata ini seperti bintang laut, contohnya. Kemudian ada bulu babi, kemudian ada timun laut atau tripang, dan lain sebagainya. Jadi cirinya itu mempunyai permukaan yang berduri, bentuknya bisa bermacam-macam ya. Ini sekilas terkait biota laut dari Echinodermata. Kemudian ada biota laut yang namanya koral. Nah, kelompok hewan yang satu ini kelompok hewan namun berbentuk bunga. Nah, seringkali mengecoh ya, sehingga dianggap sebagai kelompok tumbuhan. Jadi biota laut yang satu ini merupakan kelompok hewan ya, namun bentuknya bunga. Nah, sampai-sampai seringkali terkecoh sehingga dianggap kelompok ini kelompok tumbuhan. Cangkangnya ini merupakan bagian yang terkeras, sedangkan bagian polip karangnya ini yang berbentuk seperti tabung merupakan bagian yang lunaknya. Jadi cangkang bagian yang terkerasnya, kemudian bagian yang lunaknya ini terdapat di polip karangnya yang berbentuk seperti tabung tadi. Yaitu sekilas biota laut dari kelompok koral ya. Kemudian kelompok laut, biota laut dari moluska. Nah, kelompok hewan ini bertubuh lunak, bahkan ada yang memiliki cangkang maupun yang tidak bercangkang. Nah, hidupnya ini bisa di semua jenis habitat. Jadi kelompok biota yang satu ini bisa hidup di semua jenis habitat. Contoh biotanya bahkan ada yang memiliki cangkang maupun yang tidak bercangkang pun ada. Nah, salah satunya ini bertubuhnya ini lunak ya, dari kelompok biota moluska ini. Kemudian ada kelompok biota yang namanya biota laut itu alga. Nah, kelompok tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan pangan bisa, kemudian obat-obatan, kemudian bahan kimia industri pun bisa, kemudian dan lain sebagainya. Dari kelompok biota laut ini
tidak memiliki batasan antara batang, bunga dan buahnya ini sama ya. Artinya tidak memiliki batasan dari tumbuhan alga ini. Secara warna, alga ini bermacam-macam ya, tergantung kandungan pigmennya. Contohnya, ada alga yang mengandung pigmennya berwarna hijau, misalnya seperti Halimeda, kemudian Caulerva, dan lain sebagainya. Nah, ini alganya ini mengandung warna hijau ya pigmennya. Kemudian ada yang mengandung pigmennya ini berwarna coklat, contohnya seperti Sargassum, Padina, dan lain sebagainya. Kemudian ada pigmennya ini berwarna merah seperti Echema, kemudian Gelidium, kemudian ada Glacilaria. Nah, ini warna pigmennya dari alga tersebut berwarna merah. Kemudian ada kelompok biota laut yang namanya lamun. Nah, kelompok tumbuhan ini batang, daun, bunga, bahkan buahnya ini bisa dibedakan. Nah, mempunyai daun, kemudian punya rimpang, akar. Nah, hidupnya ini di perairan, yang mana perairannya ini relatif tenang. Nah, ini salah satu ciri dari biota lamun ini, hidup di perairan yang relatif tenang, kemudian mempunyai daun, rimpang, bahkan akar. Bahkan batang, daun, bunga, dan buahnya pun bisa dibedakan. Biota laut ini termasuk tumbuhan berbunga atau nama lainnya Angiosperma ya. Kemudian ada kelompok biota laut ini yang namanya tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau ini mempunyai ciri khas akarnya yang muncul ke permukaan tanah dan berfungsinya ini sebagai untuk bernapas atau untuk mengambil kebutuhan oksigen sebanyak-banyaknya. Jadi si tumbuhan bakau ini bisa bertahan hidup pada perairan yang mempunyai kadar garamnya tinggi dengan ketersediaan oksigennya yang terbatas. Nah, itu tadi sekilas informasi terkait biota laut dari tumbuhan bakau. Kemudian ada bakteri laut. Nah, bakteri laut ini salah satu penyedia sumber nutrisi pada ekosistem laut yang mana sangat penting, yaitu bakteri heterotrofik ya. Nah, bakteri heterotrofik ini apa nih? Merupakan komponen biotik pada ekosistem laut yang fungsinya ini sebagai dekomposer, nah, untuk menghasilkan mineral-mineral sebagai nutrien. Jadi salah satu penyedia sumber nutrisi di laut, di ekosistem lautnya ini, salah satunya bakteri heterotrofik, yang mana fungsinya ini sebagai dekomposer untuk menghasilkan mineral-mineral sebagai nutrien. Kemudian proses dekomposisinya ini secara di bakteri laut yaitu reaksi penguraian bahan-bahan organik oleh bakteri heterotrofik untuk memperoleh energi yang diperlukan bagi kehidupannya. Jadi oleh karena itu peranan si bakteri heterotrofik ini pada proses dekomposisi begitu penting ya, sebab seandainya proses dekomposisi tidak terjadi, maka di permukaan bumi ini akan penuh dengan serasa tumbuhan dan hewan mati. Nah, itu sekilas terkait bakteri laut. Adapun jenisnya ini banyak sekali ya, yang termasuk kelompok heterotrofik ini meliputi ada Bacillus, kemudian
Pseudomonas, ada Niconocardia, kemudian ada Streptomyces. Nah, sedangkan tanda-tanda karakteristik kelompok ini yaitu kelompok bakteri heterotropik ini tandanya ini tidak berklorofil ya, kemudian tidak berspora, sifatnya aerob, kemudian umumnya termasuk bakteri gram negatif. Nah, itu tanda-tanda karakteristik dari kelompok bakteri heterotrofik ya. Kemudian selain bakteri ada juga jamur laut. Nah, jamur laut ini merupakan salah satu golongan prokariot yang menempati relung ekologi penting di lingkungan laut. Nah, ini. Jamur ini hidup di laut ada dua ya, ada jamur laut obligat, ada juga jamur laut fakultatif. Kemudian kalau jamur laut obligat ini tumbuhnya dan berkembang biaknya di habitat laut. Nah, sedangkan jamur laut fakultatif ini berasal dari daratan atau air tawar yang mampu hidup di lingkungan laut. Jadi berbeda ya antara jamur laut obligat maupun jamur laut fakultatif, secara tumbuh dan berkembangnya pun berbeda habitatnya ya. Nah, itu sekian beberapa pembahasan terkait ekologi laut maupun biota-biota laut yang ada di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kemudian terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.